Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nah kita dari kelompok kebijakan publik. Di sini kita ngambil tema tentang kebijakan harga sembako di pasar. Kita udah ngadain penelitian di dua pasar, pasar Ciledug sama pasar Tanjung Sari. Nah, jadi kita di sini bakalan nganalisis dari harga-harga sembako, terus disesuaikan juga sama kebijakan dari pemerintahnya. Nah, di sini kita kenalin dulu ya. Di sini ada Alifabeda Herunisa, Agung Indra, Ulan Tresna, Fajar Ramadan, Ari Jawari, Hairunisa, Desi Santari, dan Anissa. Nah, udah kayak gitu kita langsung ke videonya aja kali ya. Selamat menyaksikan. Dadah. Halo guys, mau syuting apa namanya? Video kebijakan publik. Di sini kita ngambil temanya apa sih? Kebijakan harga pasar di wilayah Jatinangor dan Tanjung Sari. Jadi di sini kita mau ngelakuin perbandingan harga dan kebijakan gitu guys. Jadi gimana teh ini harga sayuran, cabai, bawang sekarang kan munggahannya tanya udah naik atau belum? sebelum munggahan udah naik. Oh sebelum munggahan teh udah naik, naiknya tapi masih normal, biasa, tapi belum naik pisan kayak mau lebaran mungkin katanya. Hari yang paling naik sekarang harga apa teh? Bawang putih ya yang naik. Hari teteh ngambil bawang putih dari mana? jual ini cabai. Dari Caringin. Oh berarti naik atau enggaknya harga teh dari pemasok oge-nya. Di sini kita lagi mau menuju tukang daging sapi. Tadi kita udah ke sembako. Udah ke pasar tempat ayam. Tempat ayam. Jadi kita sekarang lagi survei harga daging sapi. Stay tune ya. Jadi kan lagi udah mendekati hari. Ada nggak? Iya, itu kenaikan biasanya kan kalau harga sehari-hari kalau di 110, kalau di naik 30 nanti 32 kalau hari biasa. Kalau sekarang kan udah langsung naik 110 langsung 120. Jualan itu nanti dari mana? Ya bandar aja kalau Kita lagi ngecek Satu orang dibelinya setengah kilo ya. apa namanya daging ya? Daging Jawa. Dagingnya kalau untuk ayam di sini Jadi kita sempat ditolak 2 kali toko daging. Ini kan lalu bisa jualan di rumah. kalau tapi kalau yang ini sih mau aja alhamdulillah. Iya udah biasa. Kalau biasa kan 2 hari menjelang puasa udah biasa banget. Terus 2 hari lagi menunggu nanti lebaran Idul Fitri naiknya langsung 5.000 sampai 10.000. Kalau udah 10.000 lumayan mah 5.000 kadang 7.000 ayam. Sampai 10 sampai 20. Sampai 130 kan kalau daging sapi kalau lebaran sih mau lebaran. Iya. Tapi Bu buat kenaikan itu seluruh pedagang atau cuman di toko Ibu doang? Enggak seluruh pedagang. Seluruh pedagang. Ada yang ngomong mungkin dari pusatnya enggak naik dari bandarnya. Cuma itu channel akal-akalan bandar kerja Palu pokoknya umum aja naik gitu aja. Pedagangnya. Oh pedagang. Itu Bu kenaikannya sama rata harganya atau beda-beda? Beda-beda. Enggak rata beda-beda. Paling tinggi berapa Bu? Ada yang 130 jual daging sapi. Yang rata-rata 130 20. Ada yang lebih 130. Kalau misalkan kesepakatan itunya gimana Bu nanti? Kalau misalkan nyamain suara tentang si harga daging sapinya tuh kayak gimana Bu sistem?
Gimana nih? Jadi kalau nyamain nih antar pedagang, nah itu tuh kayak gimana gitu sistem nyamainnya? Kalau misalkan ya umum, oh di sana mah misalkan 130, kenapa di sini 120? Oh ya jam, misalkan beda mungkin itunya dagingnya. Ada yang 130, ada yang jual Berarti beda-beda. tergantung pemasoknya itu mah ya Bu ya. Gitu. Ada yang jual 130. Kalau habis lihat barang mungkin rame gitu jualannya langsung ditinggiin lagi harganya. Terus sama pedagang sih gitu mah. Udah ya Pak dulu aja. Kalau mulai naiknya Bu dari kapan Bu? Iya. Ya kemarin aja mau 2 hari menjelang Ramadan aja. 2 hari 3 hari langsung. Terus pas bulan puasa biasanya naik lagi. Lebih ya 3 hari lebih naik dari ini. Oke deh. Ibu hatur nuhun pisan ya Bu ya. Ih. Ayam daging sapi. Naik ya Bu ya? Sapi 12. 20. Iya. Naik itu teh Bu. Iya. Naiknya udah naik atau belum? Ya tinggi segitu. Iya. Normalnya biasa Bu? Normalnya biasanya mas saya ngejual di rumah 30 per 4. Oh, ibu yang ngejual? Iya. Belanja teh buat dijual lagi. Jual lagi. Iya. Bu alami sana kayak gimana? Biasanya nggak banyak ya, yang standar aja, tapi kayaknya masih standar. Saya yang utama kan cabai merah, cabai. Tadi saya cuma beli cabai naik sih harganya. Biasanya cabai naiknya Masih standar. ya. Belum naik banget kayak mau menjelang lebaran kali ya. Tadi cuma 30.000. Normalnya biasanya berapa? Normalnya paling sekitar 26. Harapan kedepannya gimana gitu, bukan ini nggak mungkin naik terus atau gimana gitu? Harapan kedepannya ya semoga pemerintah tetap seperti teman-teman tetap mengevaluasi harga di pasar ya, tetap stabil, jangan naiknya jangan sampai kita kaget. Iya. Tetap stabil. Pengalaman ibu tahun lalu pas lagi belanja menjelang puasa Sama. Waktu tahun itu lebih baik tahun ini. Tahun kemarin harganya sangat untuk daging ya keperluan bawang tapi jadi gak terlalu efektif. Makasih ya Bu ya Bu. ya Hati-hati di jalan juga ya Bu ya. Sama-sama aja. Nggak ngaruh walaupun mau puasa juga ngaruh. Puasa nggak ada pengaruh. Beras biasanya. Upami kenaikan biasanya ya gunawan. Kalau ada kenaikan biasanya dikarenakan apa? Musim atau simpanan merugikan kan? Ya, itu kan punten ya wagal. Tidak terlalu naik ya kayak harga kalau bawang atau cabai kan banget ya biasanya kalau harga
paling murah dulu. Tapi kalau dari pemerintah sahur persiapan menjelang puasa sekedap dari yang masuk ke tapi sampai sekarang belum ada yang belum ada peran pemerintah. Paling dari kantor sini yang nanyain uang, nanyain wawancara sekedap ibu 5 menit deh. Menuju rusuh tuh ibu nah. Terus ya parahnya. Omar untuk harga naik semua bu, hampir semua menjelang puasa. Parahnya. Kalau dari sudut pandang ibu lihat harga kayak gini, ada permintaan nggak ke pemerintah khususnya kayak untuk menekan harga dan lain-lain? Iya, maunya mah turun lah. Biar nggak jadi beban. Kalau keberatan untuk harga apa bu kebanyakan? Daging Ayam, daging sapi. Menjelang puasa mah 34.000, ayam 120 per kilo. Tapi bukan kenaikan harga itu terus berulang tiap tahunnya bu. Menurut ibu kayak gimana nanggepin hal itu? Ya sudah biasa sih. Kalau wajar aja ya, wajar. Tapi kalau bisa mah ya janganlah. Udah berat juga bu ya. Iya. Iya. Ada pertanyaan? Udah ya Sam? Udah. Ya. Makasih ibu. Punten ngeganggu. Tapi yang paling tinggi naiknya dari mana bu? Dari daging. Paling naik sedikit aja gitu ya. Kalau dari Jam 9 sih, kita langsung aja ke tempat yang lain. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat ya video video dokumenter kita survei ke Pasar Cilenyi dan Pasar Tanjung Sari. Nah, kita di sini sekarang mau analisis nih. Nah, analisis kita tuh dari kebijakan Undang-Undang nomor berapa nih? Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, tepatnya tuh ada di pasal 26 tentang stabilitas harga barang dan di pasal 50 tentang larangan dan pembatasan impor. Jadi kita mulai aja kali ya tadi. Teman-teman yang daerah Tanjung Sari kayak gimana nih hasil surveinya tentang harga sembako? Jadi gimana sih? Kalau yang aku tahu, kalau yang dari itu ada peningkatan harga. Sebenarnya kalau untuk faktornya sendiri sudah kita tanya ke produsennya, si penjualnya gitu ya. Itu karena pengaruh ini mau bulan puasa kan, menjelang bulan puasa. Jadi harga-harga itu pada naik. Terus mereka juga kenapa naik ya karena emang dari si pemasoknya pun harganya pada naik. Jadi bukan semata-mata karena si penjual pasarnya tahu ini bulan puasa naikin sendiri enggak, tapi emang dari pemasoknya juga pada naik. Terus tadi juga ada harga beras, tapi sebenarnya kalau harga beras nggak terlalu ngaruh sih. Tadi tuh harganya masih 9.000, 10.000, 11.000,
kelihatan naik tuh itu di daging. Jadi Naiknya sampai 10.000 per kilo gitu naiknya. Kalau misalkan daging ayam itu dia bisa naik sampai 30 sekian, maksudnya ya naiknya bisa sampai beberapa persen lah. Cuman kalau misalkan harga daging sih tadi masih segitu, masih normal sih ya. Kalau buat harga daging masih harga normal. Cuman kalau harga ayam itu udah mulai naik sih. Terus tadi juga yang mulai naik itu harga dari sayuran. Kayak misalkan jagung ya. Jagung naiknya tuh 100%. Iya, yang asalnya 3.000 jadi 6.000 gitu. Terus naik juga di harga cabai. Dulu kan emang sempat harga cabai emang sempat naik kan, cuman udah turun. 120. Sama kayak harga daging, cuman udah gitu turun. Sekarang terus waktu pas sekarang lagi menjelang bulan puasa lagi, ini bakalan naik lagi. Cuman waktu pas tadi kita nanya, kenaikannya itu cuman bertahan sampai nanti waktu pas pertengahan bulan puasa aja sih. Kalau untuk sayuran sih, kalau daging biasanya sampai 2 minggu setelah lebaran selesai baru turun lagi kan. Kalau dari kalian gimana? Sebenarnya dari kita juga hampir sama ya nggak sih Nis? Ya, nah terutama di bagian harga daging. Harga daging itu karena udah mau puasa, mendekati puasa itu ada yang per kilonya naik 15.000, dari harga ada 120.000, ada 125.000 dan ada 135.000, itu yang paling tinggi di harga daging. Lanjutnya Ip. Terus harga sayur di kita kan nggak gimana ya? Tadi kan di Tanjung Sari belanja kan, harga sayur di kita gimana sih Jer? Kalau harga sayur di pasar Cileunyi itu stabil, nggak ada kenaikan yang signifikan lah. Jadi kalau misalkan di pasar Cileunyi sih paling yang terlihat paling signifikan itu harga bawang putih, bawang merah, cabai, dan daging. Paling itu sih lebih menariknya itu adalah untuk kenaikan harganya bukan dipatok dari penjual dari lokalnya, tapi memang melihat dari berita. Biasanya itu juga karena faktor tradisi juga. Jadi kalau misalnya memang sudah menaun dan memang sudah ada pemberitaan untuk naik, itu akhirnya kebijakannya itu langsung dibalikin lagi ke penjualnya. Jadi bisa jadi di satu daerah itu harganya beda-beda gimana dari penjualnya sendiri. Tapi kalau peningkatan harga paling tinggi di pasar Cileunyi dari apa ya? Dari Selain itu sih, selain tadi kata Ulan yang mempengaruhi naiknya harga apa yang namanya? Harga pasar itu adalah dari pemasoknya ya nggak sih Bu? Iya. Terus salah satunya juga dari kebutuhan konsumen, karena sekarang menjelang bulan Ramadan, otomatis permintaan untuk barang-barang pokok khususnya semakin meningkat. Jadi ibu-ibu kebanyakan sih tadi waktu pas diwawancara emang pada pengen nyimpen stok juga kan, biar takutnya nanti harganya malah nambah lagi, jadi mereka lebih prefer untuk belanja banyak sekarang. Apalagi masalah perdagangan sekarang itu lebih ke yang ekspor impor ya, lebih banyak barang-barang impor dari luar yang masuk ke Indonesia, dan akhirnya itu bisa bikin penjual-penjual lokal juga merugikan. Itu sih benar-benar berpengaruh sih ya yang impor itu ya nggak sih lo? Soalnya kualitas barang impor itu memang lebih bagus gitu, tapi berpotensi mematikan produksi dalam negeri. Makanya pemerintah juga harus membatasi jumlah impornya. Yang terlalu membebaskan. Selain itu ada keluhan nggak sih dari konsumen kalau di pasar Cileunyi? Sebenarnya keluhannya sih masih biasa aja sih Bung, kayak misalkan ya sih mau ngeluh sih ngeluh, cuman kan perbandingan harga naiknya itu belum terlalu signifikan, cuman mereka masih bisa mengimbangi harga itu, dan mereka juga tahu bahwa sekarang itu bulan mengunggah dan emang tadi seperti budayanya emang seperti naik dan tradisinya seperti naik, memang mereka sudah terbiasa dengan hal itu sih. Seperti itu kalau di Tanjung Sari kayak gitu. Hampir sama sih sebenarnya kalau yang di Tanjung Sari itu tadi tuh gitu. Maksudnya ibu-ibunya pun mereka ngerasa aduh kenapa sih harus naik, mereka pun pengennya ya harga tetap aja bulan puasa mau apapun, cuman ya balik lagi itu udah tradisi juga, mereka udah mewajarkan gitu. Mau gimana pun ya tetap mereka butuh itu. Berarti emang semakin banyak permintaan ya semakin bisa berpotensi harga barang itu ya pasti naik. Tapi ada tadi yang waktu kita wawancara ibu-ibu, nah itu dia mengatakan bahwa kalau yang paling tinggi itu di tahun sebelumnya dibanding tahun sekarang gitu. Jadi mungkin untuk tahun sekarang lebih bisa terkendali ya gitu.
Mungkin dari pihak pemerintah daerahnya sendiri lebih sering turun langsung ke pasar dan sebagainya, mungkin untuk mengatur stabilisasi harganya seperti itu. Untuk harga standarnya sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh ya, barusan kita survei dengan harga yang distandarkan oleh pemerintah dengan apa yang ada di pasar emang nggak terlalu jauh, dan kenaikannya pun masih bisa diterima sih oleh pemerintah. Dan paling kalau memang ada peningkatan biasanya cuma 2 hari di saat menjelang lebaran dan di saat lagi pemunggahan juga, jadi nggak intens 1 bulan itu akan naik. Cuman kami mungkin menemukan sedikit masalah sih, khususnya di pasar Tanjung Sari. Soalnya apa yang jadi program dari pemerintah khususnya Jokowi ya, dulu kan sempat ada program yang daging sapi itu harganya 80.000. Cuman ternyata ketika terjun langsung di pasar, program itu tidak jalan. Jadi sama-sama juga kan ya, maksudnya di pasar Cileunyi sama Jati sama si program itu tidak terlaksana. Mungkin terlaksana hanya di ibu kota kan ya. Mungkin susah juga kali ya menyesuaikan dengan kebijakan Bapak Jokowi tersebut dengan keadaan realitanya seperti ini. Mungkin semakin banyak juga kebutuhan masyarakat akan daging, jadi maksudnya semakin banyak kebutuhan ya semakin bisa berpeluang juga harga itu semakin melonjak. Dan paling sama masalah penimbunan sih ya. Tadi Nah, juga itu ada yang dari masalah. penjual yang mengatakan bahwa untuk tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak ada penimbunan, sehingga kalaupun nanti ada kenaikan itu emang kenaikannya udah nggak bisa terkendali karena memang ada penimbunan. Kasusnya waktu itu penimbunan barang-barang bawang putih ya, bawang putih. Itu sih kalau Cuman yang kita nangkep sih gini, jadi mau segimanapun peran pemerintah dalam menstabilkan harga, tetap harga kembali lagi ke pasar seperti pada tetap pasar yang menentukan sih. menentukan. Karena mungkin pasar yang lebih tahu keadaannya seperti apa, dia juga mungkin si orang-orang yang di pasar juga kan dia dapatnya dari produsen lagi kan, terus mereka jual lagi gitu kan. Gitu. Jadi mau segimanapun mungkin kebijakannya, mungkin pemerintah di sini hanya sebagai penstabil harga gitu. Pemerintah di sini hanya menentukan batas minimal dan batas maksimal dari harga itu sendiri. Tidak menentukan langsung bahwa misalkan si harga daging itu harus 130 semua gitu, tidak bisa. Mungkin karena memang keterbatasan juga dari pemerintahnya. tapi ketika harga sudah benar-benar melonjak dari standar itu pemerintah bisa intervensi langsung. Makanya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tadi perdagangan teman-teman. Jadi sarannya itu kalau dari kita itu adalah harusnya ada dari pemerintah itu sosialisasi harga tentang batasan minimal dan maksimal harganya itu ke masyarakat. Soalnya yang kita tahu itu adalah ada peraturannya, tapi kan masyarakat juga belum tahu gitu batasan minimal dan maksimal dari harganya itu seperti apa. Peran media sih sebenarnya. Peran media juga di pihak ketiga sebagai pihak yang netral harusnya bisa membantu pemerintah mensosialisasikan informasi dari pemerintah tentang harga. Terus yang kedua itu adalah ini ya, membatasi tentang kenaikan harga melalui tadi barang-barang impor itu. Jadi kita lebih banyak membudayakan produk lokal agar produk lokalnya itu juga bisa berkembang. Dan untuk yang impornya sendiri kenapa dibatasi? Karena banyak banget yang tadi dibilang, banyak banget efek negatifnya. Ya, efek negatifnya seperti penjual lebih banyak yang belum tikar, terus harganya juga mulai bersaing kayak gitu-gitu. Nanti mematikan perekonomian nasional sih bisa jadi. Terus ditambah lagi dengan bentuk kayak ada tim pembentuk harga ya. Maksudnya di sini adalah harusnya ada sidak-sidak lapangan dari pemerintah sendiri untuk mengetahui benar gak sih untuk penentuan harganya itu sudah sesuai dengan di lapangan atau tidak. Dan kalau memang tidak, seharusnya ada tindakan lebih dari pemerintah ya untuk memberikan sanksi kepada penjual. Jadi semua pihak di sini memang harus saling membantu ya, dari itu masyarakat, terus misalkan pemerintah, misalkan dari pihak ketiga persnya juga gitu. Biar harga biar nggak makin stabil ya, biar stabil. Intinya jadi sekian video dari kita. Kita minta maaf kalau misalkan videonya ada yang salah, ada yang kurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman semua.